Jadi how much money they have, ya, berapa banyak uang yang mereka punya. Oke, kalau target kita tadi, misalnya anak SMA-nya ini jajannya berapa banyak? Profesi orang tuanya rata-rata apa? Itu bisa nggak kita tahu? Bisa banget. Nanti saya ajarin gimana caranya kita bisa tahu kerjaan orang tuanya mereka, gitu ya. Berapa banyak jajannya mereka, itu bisa kita survei. Kita tanyain aja kepada pembeli, kepada konsumen kita. Dek, biasanya jajannya berapa sebulannya, gitu, atau seharinya berapa dikasih orang tuanya, gitu ya. Nah, dan seterusnya. What makes them feel good about buying? Kenapa kok mereka tuh merasa senang ketika beli produk kita? Coba dijawab. Kenapa? Apa yang membuat mereka tuh merasa senang ketika beli produk kita? Beli keripik kita, beli baju kita, ya. What they think about you. Mereka mikirnya kita ini gimana sih? Mungkin barang dagangan kita nih, baju kita yang kita jual, minuman kita. Mereka mikirnya nih minumannya ini kayak mana? Segarkah? Atau minumannya ini unikkah? Atau minuman ini menghilangkan hauskah? Atau minumannya ini tempat buat kongko-kongko, buat ngumpul-ngumpul? Apa yang mereka harapkan dari kita? Mereka tuh sebenarnya berharap apa? Ya, kalau konsumen kita lebih dari satu tipe, misalnya kita punya konsumen yang anak-anak, juga punya konsumen yang orang anak-anak remaja, juga punya konsumen yang orang dewasa. Tipenya kan berbeda-beda. Itu kita kelompokkan juga Bapak Ibu, supaya kita bisa memuaskan masing-masing dari mereka. Gitu ya. Ya. Nah, dan mereka mikir tentang kompetitor kita tuh gimana sih? Kenapa sih kok mereka mau sama kita? Atau mungkin mereka beli dari kita dan juga beli dari kompetitor kita. Apa istimewanya kita? Dan apa istimewa kompetitor kita di mata mereka? Nah, untuk memudahkannya, Bapak Ibu bisa menggolongkan konsumen ini berdasarkan geografis. Yuk, Bapak Ibu, tinggalnya di kota mana aja? Boleh di chat ya. Tinggalnya di kota mana aja? Yuk, ya kalau saya ini di Pekanbaru, ya. Ada di mana lagi? Ada di Bandung, mungkin ada di Jogja, ada di Bekasi, ya, ya. Nah, Bekasi itu kan luas banget, di Jogja luas banget. Mereka itu di daerah mana yang bisa menjangkau produk dan layanan kita? Oke, ini ada yang di Solo. Iya, ya daerahnya mana? Contoh nih kalau di Pekanbaru saya ya, kalau di Pekanbaru ini saya bisa menggolongkan daerah-daerah di Pekanbaru ini ada namanya Panam, ya. Tempat saya sekarang ini di kantor ini ada namanya Delima, ya. Ada lagi Arifin Ahmad, ada lagi sekitaran Harapan Raya, rumah saya tuh ya di sekitaran Gobah, ya. Ada lagi daerah mana? Daerahnya mana? Ya. Nah, dan mereka bisa nggak menjangkau kita? Kalau tidak bisa, maka mereka membeli dari produk kita itu menggunakan jasa apa? Mungkin pakai kurir, mungkin kita harus antar, gitu ya. Oke, kemudian berdasarkan demografis. Ini yang tadi saya bilang, usianya berapa, jenis kelaminnya, agama, pendidikan, ras, etnis, ya. Tapi ini nggak mesti harus diisi semua ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa produk tertentu yang sebenarnya etnis ini tidak terlalu berpengaruh atau ras ini tidak terlalu berpengaruh, ya. Tapi untuk produk tertentu, misalnya contohnya rumah makan Padang, ya, ya memang rumah makan Padang ini lidahnya orang Sumatera, ya, atau lidah orang Padang itu senangnya pedas, ya. Nah, segmen kita orang Padang yang mana dulu nih? Kalau memang segmen kita orang Padang atau orang Pekanbaru yang senang pedas, bisa kita buat yang masakan kita memang pedas. Segmen kita ke sana. Yang kita jual itu. Oke, ada yang bilang lidahnya orang Jogja manis. Maka kalau Bapak Ibu mau jualan buka rumah makan Padang di Jogja, ya disesuaikan. Jangan pedes-pedes banget. Etnis. Itu juga ketika kita jualan baju, cocok nggak dengan etnis? Atau agama. Ya,
kita jual hijab yang full sampai pakai niqab, sampai pakai cadar. Maka segmennya siapa? Kita jualan celana yang mungkin tidak menutup mata kaki. Berarti segmennya siapa? Atau kita pakai jilbabnya cuma segitiga gitu. Segmennya ke siapa? Oke, tergantung. Jadi ini tergantung bisnis Bapak Ibu. Silakan diisi. Besok ketika coaching one on one dengan saya, coaching, kita akan bedah ini Bapak Ibu. Bagaimana bisnis Bapak Ibu bisa jos, bisa tepat sasaran, ya, tidak meraba-raba lagi, gitu ya. Jadi beruntung juga ya dapat voucher coaching ya, karena lumayan gitu ya. Budgetnya 1 juta gitu ya, dia free gitu ya. Oke, pendapatannya berapa? Oke, pendapatannya berapa? Jadi kalau dibilang coach, ini saya jualnya murah coach. Ya, semua dari bandingan kompetitor ini murah. Pertanyaan saya, kalau ada yang jual, sorry, ini saya kasih contoh aja, ini jam Apple Watch, ada yang jual harganya 2 juta. Ya, itu orang mau beli nggak? Oh ya mungkin orang yang KW gitu ya. Kalau yang asli orang mikir, ini jam Apple Watch harganya 2 juta. Ini asli apa enggak? Ya. Saya barusan beli handsfree yang saya pakai ini karena sebelumnya saya pakai handsfree yang ini ya. Ini handsfree-nya Apple ya, harganya 5 juta. Saya bukan mau pamer, cuman ketika saya live ini baterainya terbatas. Jadi bisa tiba-tiba putus. Saya beli, baru aja nih datang barangnya ya, baru aja datang barangnya. Saya cari yang mahal. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya beli yang murah-murah, takutnya ini palsu, Bapak Ibu, ya. Takutnya palsu, dan ketika palsu, waduh, saya baru pakai 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah jebol, besok saya beli lagi, ya. Besok saya beli lagi. Jadi belum tentu orang mencari yang murah. Orang mencari yang relevan sesuai dengan kebutuhannya. Berapa penghasilan mereka? Mereka gunakannya untuk jangka panjang atau jangka pendek atau sekedarnya aja. Gitu kan ya. Nah, status pernikahan, oh ini juga gitu ya. Ya buat yang jomblo kah? Ya buat yang sudah menikah atau memang yang single parent gitu ya. Nah, ini saya punya teman, dia punya bisnis tempat daycare ya, penitipan anak. Ini memang beliau cari itu rata-rata single parent. Rata-rata single parent. Kenapa? Karena kalau single parent, mereka mesti susah menjaga anaknya. Otomatis apa? Mereka akan titipkan anaknya. Gitu. Bukan kita bilang, aduh kasihan banget, single parent, kita doakan. Iya, kita doakan. Itu urusan yang lain, Bapak Ibu. Itu urusan rumah tangga orang. Tapi yang kita bicarakan ini bisnisnya kita sekarang. Gitu. Segmen kita siapa? Ya, contoh kayak daycare ini, segmennya adalah single parent atau orang tua yang bekerja, bapak ibunya bekerja. Karena kalau ibunya di rumah bisa ngasuh anaknya, ngapain dia taruh daycare? Harganya mahal, iya enggak? Iya, karena bapak ibunya bekerja nggak sanggup ngurusin anaknya, ya udah dia titipin deh. Itu jadi segmen sampai ke situ kita memahami konsumen kita. Berdasarkan psikografis, psikografis itu gaya hidup yang saya bilang tadi. Belum tentu orang membeli ke kita itu mencari murah. Banyak orang membeli baju, membeli makanan, membeli peralatan elektronik itu karena gaya hidup. Karena gaya hidup, bukan karena kebutuhan. Jadi yang nanti kita iklankan di mata mereka, wah keren nih pakai baju ini, ya, aduh nikmat banget nih pakai style elektronik yang ini, gitu ya, pakai handsfree Bluetooth, pakai ini dan segala macam, gaya hidup, keren nih nongkrong di kafe ini, itu kafenya kita, gitu ya. Ada kelas sosial, jadi sekali lagi jauhkan hanya pikiran kita kepengen jual murah, murah, murah. Murahnya menurut siapa Bapak Ibu? Ya, ketika kita jual burger nih, ya siapa yang jualan burger, ya atau jualan makanan? Ketika kita biasa jualan burger harga 10.000, orang biasa makan burger McD yang harganya 40.000, dia akan mikir burger harga 10.000, emang tuh dagingnya gimana?
kejunya gimana? Nggak enak. Ya, nanti kejunya rasanya beda, dagingnya nggak kenyal, itu saladnya atau rotinya beda. Itu ada segmennya Bapak Ibu, kelas sosialnya ada di mana, gitu. Ya, yang mereka cari itu apa, gitu ya. Jadi semua produk intinya ada yang beli. Tergantung kita menggolongkan konsumen kita semakin detail, semakin bagus. Oke? Berdasarkan behavior, kebiasaannya. Senang belanja online kah? Senang nongkrong kah? Senang ke salon kah? Senang ke pengajian kah? Ya, senang ngumpul-ngumpul kah? Senang gosip kah? Senang nonton nengok lambe turah kah? Senang nengok sinetron kah? Senang yang mana? Kita nggak lagi membahas sinetron nggak bagus, ada segala macamnya. Kita nggak bahas nongkrong di kafe nggak bagus, itu urusan orang. Sekarang bisnis kita, segmennya ada di mana. Oke? Nah, baik. Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan tools dengan Facebook Ads. Oke, sekarang buka laptopnya yuk. Dibuka laptopnya. Ya, silakan. Ya, saya akan tunjukkan ya. Kita buka. Nah, halamannya itu ini ya. Facebook Ads. Cara membukanya Bapak Ibu bisa dari Facebook-nya yang sekarang. Nih contoh ya. Contoh nih saya buat nih akunnya nih. Rumah Bermain Bilal. Ini salah satu lembaga sekolah yang saya bina. Ya, sebenarnya lembaganya non profit ya. Oke. Waduh. Sorry. Ini Bapak Ibu bisa buka di sini cara bukanya. Contoh ya. Ini buka dari sini, dari Facebook. Ya, buka dari Facebook. Coba ya. Oke, yuk buka dari HP mungkin mudah-mudahan bisa sih. Tapi saya sarankan dari laptop ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini internetnya kenapa nih? Oke, baik. Ya. Wah, ini bukan Rumah Bermain Bilal nih. Ada nggak ya? Nanti saya kirimkan tutorialnya aja deh ya. Karena nanti waktu kita habis ya, hanya untuk mencari halaman ini. Intinya, halaman ini ya bisa dicari di Facebook Ads. Ya, di Facebook Ads. Saya ulangi. Ini saya kasih contoh aja deh ya, buat Bapak Ibu yang mungkin belum familiar dengan Facebook Ads itu apa. Nih dari halaman yang ini nih. Ya. Oke. Oke. Nah, ini contohnya nih ya. Ini halaman Facebook Ads ya. Oke. Ya, sorry. Kita back dulu aja. Waduh, internetnya juga lama banget nih. Ya. Oke, bisa buka halaman Facebook Ads ini dan buka titik 4 ini. Titik berapa sih? 9 ini ya. Cari di bawah ya. Cari di bawah insight pemirsa. Oke, cari di bawah namanya insight pemirsa. Ini insight pemirsa. Oke, saya nggak tahu Bapak Ibu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya. Yang jelas itulah logonya, ya. Insight pemirsa. Silakan dibuka, ya. Silakan dibuka. Nah ini, pilih semua orang yang ada di Facebook. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa pilih. Nih coba deh dilihat ya. Ini orang-orang yang ada di Facebook, kita bisa tahu mereka tuh minatnya apa. Ya, mereka itu minatnya apa. Ya, coba kita masukkan nih wilayahnya tuh. Kelihatan ya, saya klik wilayahnya Indonesia. Nah, tuh Jakarta. Ada Pekanbaru, saya tulis Pekanbaru. Nah, tuh. Kelihatan ya. Silakan Bapak Ibu masukkan kotanya. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Solo, ada yang dari Makassar. Monggo, silakan. Ya, masukkan kotanya. Ya. Sudah? Ya, sebentar. Kok belum? Ini lokasi. Oke. Sebentar ya. Oke, bisa kelihatan di situ? Ya. Lokasi sudah, ya. Oke, saya isi lagi ya. Pekanbaru. Pekanbaru. Oke, lokasinya sudah terdeteksi.
Ya. Sekarang jenis kelamin. Oke, masukkan. Usia segmen Bapak Ibu usianya berapa? 18 tahun, ya. Atau kira estimasi ya, estimasi 20 tahun, ya. Sampai usia berapa? Sampai 30 tahun, ya. Rentang usianya itu misalnya, ya. Nah, oke, sudah dapat ya. Itu yang membelinya siapa? Contoh nih, saya punya sekolah di Pekanbaru namanya Rumah Bermain Bilal dan Sekolah Peradaban, TK Sekolah Peradaban, ya. Segmen saya jelas emak-emak dong, ya, karena bapak-bapak tidak terlalu peduli. Bukan saya mengecap bapak-bapak nggak peduli dengan pendidikan, tapi hasil survei tim saya, ya, itu tidak terlalu, gitu ya. Oke, sekarang minatnya, coba dicari minatnya. Tuh, minatnya. Nah, tuh yang saya bilang tadi. Ada yang senang belanja busana, ya. Ada yang senang apa lagi tuh? Coba dilihat yuk. Tuh, saya buka ya. Tuh, saya buka. Nah, tuh ada aksesoris, ada fashion. Ya, aksesoris coba saya buka. Ada gaun, kacamata gelap, perhiasan, tas tangan. Mereka tuh minatnya apa? Mesti kan kita tahu dong, contohnya kayak di sekolahan saya, itu sekolahnya di Rumah Bermain Bilal itu non-profit. Jadi sebenarnya itu bukan bisnis juga sih, bukan sekolah. Jadi kita subsidi silang. Buat orang yang mampu, kita kasih SPP yang juga tidak murah, ya. Ya cukup lumayan lah. Tapi buat yang tidak mampu, itu memang kita kasih murah banget, bahkan gratis. Tapi buat yang mampu, buat yang berada, ya kita cas dong SPP-nya, gitu ya. Nah contohnya, tadi perempuan yang senang dengan perhiasan. Nah, tuh saya masukin. Ya, apalagi, yuk kita lihat. Perempuan yang senang belanja. Nah, belanja online tuh masuk lagi. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan nggak? Ya, saya lingkarin ya Bapak Ibu ya. Saya pelan-pelan aja. Coba tuh, yang belanja busana fashion. Oke? Yang senang belanja online. Oke? Tuh, kelihatan nggak? Silakan Bapak Ibu masukin aja. Kategori tipe konsumennya yang kayak mana? Senang dengan produk kecantikan, atau mereka senang dengan hiburan, ada acara televisi yang mana. Nah, saya kepingin Bapak Ibu lihat nih, yuk, pemirsa kita. Tuh, ya. Saya screen share ya. Saya screen capture. Baik. Nih, usia 18 tahun itu ada 49%. Tapi kan saya pengen uh, memasarkan bimbel saya atau sekolah TK saya. Masa sih anak 18 sampai 24 tahun punya anak TK? Ya kan nggak mungkin dong. Ya, mesti saya carinya di sekitaran 25 sampai 34 alias mamah muda. Nah, tuh saya pelajari mereka tuh di mana aja. Tuh coba yuk. Kita status hubungannya menikah. Oke, iya benar. Ya. Tingkat pendidikan perguruan tinggi. Tuh, coba diperhatikan ya. Status hubungannya menikah. Ya pasti dong. Ya bukan pasti ya. Kecil lah kemungkinan ketika mereka tidak menikah dan punya anak kecil mau dimasukkan ke TK kita. Halo gitu ya. Dan mereka itu orang-orang yang berpendidikan. Maka bahasa promonya harus gimana? Sangat berbeda dengan orang yang tamatnya cuma SMP atau SMA. Tapi saya tidak merendahkan itu. Ini segmen pasar kita. Nah, sekarang kita lihat. Yuk, ya. Nah, kita baca data ini. Kita coba baca data ini. Maksud data ini apa sih, Coach? Coba. Komunitas dan layanan sosial ada 22%. Artinya apa? Ibu-ibu ini yang punya anak kecil yang mau saya targetkan untuk mereka sekolah di tempat saya atau masuk ke bimbel saya, mereka itu ada di komunitas dan layanan sosial. Bisa nggak kalau saya buat sistem reseller ibu-ibu di arisan? Bu, kalau ibu bisa mendatangkan peserta nih ke bimbel saya, bisa masukin 1 orang, fee-nya ibu saya kasih 50.000 gitu. Bisa nggak? Bisa banget. Ya, senjatanya saya kasih apa?
senjatanya saya kasih brosur, ya, bisa saya kasih video testimoni, ya, karena jualannya di arisan, karena komunitas sosial, rame di situ. Terus perawatan kesehatan layanan medis, gitu. Berarti bisa nggak saya kerjasama dengan rumah sakit kan ada datanya tuh, saya mintain nomor HP-nya, ya, nomor HP, nomor WA, terus saya simpan nomor mereka, saya japriin, saya kasih promo-promo, kan bisa, bisa banget. Tuh. Jadi sebenarnya semakin kita mengenal konsumen kita kan semakin mudah jualannya Bapak Ibu. Tuh, coba perhatikan. Bahkan mereka yang di kelas sosial ini itu bertumbuh. Tuh, coba Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak? Komunitas sosial itu bertumbuh 83%. Artinya kalau saya mau memasarkan lewat WA, bisa nggak saya cari grup-grup WA mama-mama di Pekanbaru? Tuh, bisa banget. Bisa banget masuk dari sana kasih promo gitu ya. Nah, atau nih di perawatan medis tuh ya kan. Contohnya di rumah sakit ibu dan anak di Pekanbaru. Ini ada beberapa rumah sakit ibu dan anak. Bisa nggak kita sebar brosur di sana? Bisa banget. Karena rumah sakit ibu dan anak, mestinya mereka juga punya balita. Ya, mungkin anak pertamanya dia yang udah perlu sekolah, perlu bimbel. Sederhananya itu gitu Bapak Ibu. Dan silahkan di otak-atik. Nih, suka halaman. Mereka itu seneng halaman apa aja. Tuh, ya. Lihat, mereka itu seneng halaman apa aja nih. Kreator video, ya, Lolita Show Shop, ya, konten kreator, ya. Jadi kalau kita mau pasang influencer, hubungin aja si influencer Lolita Show Shop ini. Ini influencer yang mereka seneng, ya. Pejabat yang mereka seneng, Pak Andi Rahman. Ya, ini mantan wakil gubernur ya, Wagub di Riau, ya Bapak Andi Rahman. Bisa nggak saya minta tolong datang ke beliau, ya silaturahmi, Pak Andi, saya mau buat konten dong, saya mau wawancara dong, atau Pak Andi datang dong, resmikan ke bimbel saya, kasih kayak apa manfaatnya. Tuh, perusahaan retail, ya, forfashionlovers.com, ini yang mereka senang. Toko pakaian wanita, ya, situs web, pakaian merek, nih, merek-merek yang mereka senang. Kesehatan dan kecantikan, Kutex, Sunsil, ya. Kemudian apa lagi? Tuh, jadi ini yang mereka suka tuh Bapak Ibu. Logikanya ketika kita promosi di channel yang mereka suka, ya mereka tonton. Di nilai closingnya gede nggak? Gede banget. Karena apa? Kita jualan di sarang semut, di tempat orang yang banyak ngumpul. Ya, ini contoh. Contohnya nih, ya, Wardah Kosmetik. Berarti kan saya tinggal datangin ke mereka, tinggal kerjasama. Mau nggak kerjasama dengan rumah bermain Bilal, bimbelnya kita? Ini kita lembaga non profit loh, ya. Kita subsidi silang antara orang yang kaya, yang mampu dengan anak yatim, dengan anak yang kurang mampu. Mereka mesti mau, insya Allah, gitu. Jadi strateginya tuh begitu ya. Nih, halaman yang mereka sukai. Nah, tuh, ya. Coba lihat, yuk. Ya, ternyata mereka senang lihat lowongan kerja PKU. Tuh, ya, ada sekian orang. 6.400 orang, Bapak Ibu. 6.400 orang. Sekarang siswa Bilal itu aja sekitar 200 orang, itu udah sesek gitu loh. Itu udah sesek. Itu udah plus dengan anak yang apa ibaratnya duafa dengan anak yatim. Cuman kita butuh 200 orang dari 6.400 orang. Masa sih nggak bisa ketemu 200 orang aja? Kan gampang. Ketemunya insya Allah nggak sulit gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngerti cara jualan, itu ilmu bisnis itu ya gitu-gitu aja. Gitu. Coba lihat nih. Lowongan kerja PKU Riau. Nah, 5.200 orang. Artinya kalau saya mau pasang iklan, saya tinggal minta tolong aja sama dia. Saya bayar, jadi influencer, selesai. Tuh, ya, ada Go Riau,
ya, Arti Sahabat, Cortex, ya, Caka, gitu ya. Nah ini akun-akun atau halaman-halaman yang populer, ya. Bapak Ibu bisa lihat langsung selengkapnya di bawah itu banyak banget. Lihat lagi selengkapnya di bawah banyak banget. Ya coba kita ke atas. Jadi tadi saya udah bahas tentang demografi. Jadi nyambung ya. Yang saya bahas demografi itu lokasi mereka ada di mana. Ini bisa dibuat lebih spesifik lagi lokasinya sebenarnya. Ya, contoh ya, misalnya kayak di Kota Pekanbaru itu kita coba ya, misalnya di Panam, Pekanbaru. Panam. Tuh, kelihatan nggak ya? Panam ya, atau di sini namanya eh, Gobah ya. Kalau dekat rumah saya itu Gobah, Pekanbaru. Nah, Gobah, Pekanbaru. Pekanbaru. Oke ya. Atau saya kasih contoh misalnya Jalan Kaliurang ya, Jalan Kaliurang di Jogja ya. Coba saya tulis Kaliurang aja. Kaliurang. Tuh ya. Jadi dia spesifik. Ya, Kaliurang Jogja. Coba ya, saya cari. Ya. Kita enter, nggak mau dia ya. Oke, coba Jogja, Jogja. Oke, nih Sleman, wah Bantul, kelihatan nggak Bapak Ibu di layar? Ya, Sleman, saya pilih Sleman ya. Tuh, saya pilih Bantul ya. Jadi sangat spesifik Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau kita nggak kenal siapa konsumen kita, aduh kasihan banget deh gitu ya. Bisa-bisa kita cuman hanya modal buka lapak atau buka jualan kita, buka toko, terus kita nungguin konsumen datang, ya, atau cuman sekedar posting di WA story dan kita berharap ada yang beli. Aduh, jangan berharap terlalu tinggi ketika kita tidak punya ilmunya. Ketika kita hanya jualan dengan berharap, maaf, dengan upaya minim, kita berharap lebih, kita berharap dapat untung besar, dapat miliaran. Maaf banget saya bilang ngimpi, ya ngimpi. Ya, tapi ketika kita udah ngerti cara datangkan konsumen dari mana, siapa konsumen kita pasang WA story itu jos banget. Jos banget. Nilai closingnya bisa banyak banget. Kenapa? Karena kita menjual kepada orang yang butuh. Ya, kalau orang yang nggak butuh, ya mereka juga nggak akan beli. Contoh kayak saya, ya menjual seminar ini ketika orang nggak butuh, ya dikasih gratis juga dia nggak mau, gitu. Tapi ketika mereka butuh, disuruh bayar pun mereka nggak ada masalah. Jadi konsepnya sederhananya tuh gitu. Konsumen itu adalah mereka yang butuh. Baik, kita masuk ya Bapak Ibu kepada value proposition. Ya, value proposition itu apa sih Coach? Ini adalah nilai tambah atau nilai lebih. Kenapa kok mereka pilih produk kita? Nah, lebihnya di mana? Kan gitu. Baik ya, saya kupas satu-satu. Ya, cara mencari nilai lebih dari sebuah produk ini bisa pakai Google Trend. Yuk, Bapak Ibu buka. Nah, di sini www.googletrend.co.id. Coba silakan buka. Silakan buka. Ya, silakan buka. Ayo buka laptopnya. Ya, kita praktek langsung Google Trend. Ya, oke. Silakan. Ya. Nah, halamannya seperti ini. Oke, sudah ya. Sekarang kita masukkan. Ayo, silakan masukkan. Produknya Bapak Ibu apa? Ya, yang mau dicari keunggulannya apa? Saya kasih contoh ya. Misalnya kayak istri saya kan jualan kue, ya. Nastar. Tuh, nastar. Nastar. Oh, itu, ya. Wow, ternyata di bulan Maret kemarin itu booming banget, ya. Tuh, bisa kita tahu daerah mana aja tuh. Wah, daerah Kepulauan Riau tuh yang ramai banget. Tuh ya, daerah di sini nih.
ya, nanas buah, oven, cetakan, bolu. Wah, berarti daerah-daerah Riau, daerah Kepulauan Riau, itu kalau saya tembak jualan ke sana, insya Allah tuh booming banget. Karena datanya memang bicara seperti itu. Nih, coba lihat ya. Topik yang juga rame, pastel, kue keripik gajah, apa nih, sereal jagung, putih telur, oven. Nah, itu topik-topik yang hangat. Artinya kalau sekarang saya jualan, ya, saya jualan aja pastel, nanti tinggal dibuat pastel ayam, pastel daging, pastel krenyes, ya bisalah gitu ya. Oke, saya tulis ya, pastel. Yuk, kita lihat. Wow, ternyata pastel, ternyata nastar masih yang paling populer ya. Oke, maaf ini kayaknya ada yang nyala mic-nya ya. Oh, sudah dimatikan ya. Baik. Ternyata nastar masih paling populer Bapak Ibu ya. Kita masukkan lagi. Tadi istri saya buat brownies dan langsung ya baru ini brownies ya. Baru brownies. Nah, baru sekedar buat tester-tester langsung ada pesanan. Alhamdulillah gitu ya. Padahal iseng-iseng ya, karyawan juga belum banyak ya. Itu langsung istri saya, aduh ini harus beli bahan nih ya. Saya bilang gampang mah kalau beli bahan, yang penting ada yang beli gitu ya. Ya percuma punya bahan yang banyak tapi nggak ada yang beli. Ya coba kita lihat nih, ya Kepulauan Riau, Lampung, nih di Riau, coba saya lihat ya Riau ya. Wow, ternyata permintaannya brownies luar biasa. Nih di Pekanbaru, coba kita lihat. Nih, yang minat brownies di Pekanbaru nih, ya kue nastar, wah, ya. Coba deh Bapak Ibu lihat. Sebenarnya kan kita butuh konsumen itu kan nggak banyak-banyak Bapak Ibu. Ya, saya jualan nastar nih, istri saya jualan nastar, dia bisa jual hitungan nastar itu kan kotak ya. Dia bisa jualan 100 kotak sehari. Itu udah capek banget itu. Ya, saya punya anak 3 dan sekarang lagi ngandung, alhamdulillah istri mengandung anak keempat. Itu kalau 100 nastar sehari itu udah bikin kelayangan juga tuh. Kaliin aja. Ya bukan bukan nastar, brownies ya, brownies. Brownies. Kalikan harganya 60.000, 60.000. Berapa tuh duitnya? Ya, 6 juta sehari omsetnya. 6 juta sehari. Sebulan berapa? Kali 30 hari. Gitu. Ya, udah 180 juta Bapak Ibu. Sebulan. Sebulan. Karyawan 5 orang aja cukup. Paling gajinya berapa? Jadi ketika kita bisa menentukan produk yang tepat, orang memang minat dengan produk kita, jelas ada pasarnya. Kenapa tidak gitu Bapak Ibu? Ya. Nggak usah muluk-muluk. Ya punya penghasilan tambahan penghasilan 180 juta, enak banget nggak? Ya, enak banget. Gitu yang kerja kan orang, bukan kita gitu ya. Kita cuma ngatur sistemnya aja. Jadi silakan pakai Google Trend untuk memastikan bahwa produk Anda memang ada yang minat, bukan cuma kira-kira. Nah, setelah Bapak Ibu lihat nih, oh ternyata peminatnya banyak. Contohnya kayak brownies tadi, kayak kue nastar, ya yang istri saya buat. Itu istri saya baru beli rak oven lah gitu. Ya, mudah-mudahan ini saya minta doanya kita mau produksi 3.000 nastar ya. Mudah-mudahan ini laris gitu ya, 3.000 nastar gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ketika kita bisa melihat peluang yang mana yang pas, udah dikerjain aja yang jelas-jelas. Nggak usah yang nggak jelas gitu Bapak Ibu. Ya, tinggal kita pilih. Nah, unique selling-nya itu di mana? Dipilih. Yuk. Nah, Bapak Ibu, kita tidak mesti harus menjadi produk yang paling, tidak mesti. Hanya satu saja. Misalnya nih, produk fungsi ya, fungsi kalau fungsi kan misalnya kayak nastar, kue, ya mungkin yang paling coklat, yang paling manis, yang pedas gitu.
Orang makan kue nastar, orang makan kue brownies itu kapan sih? Itu kan santai, saat duduk-duduk santai, ada tamu, bener nggak? Mana ada orang makan brownies siang-siang gitu kan ya? Iya, maka disiapkan browniesnya pas sore. PO, open pre-order, sore dikirim lagi panas-panas. Rame, alhamdulillah. Insya Allah. Tuh. Jadi fungsinya apa dulu? Fokus ke sana. Coach, kalau nggak murah gimana? Ya nggak apa-apa, kan segmen kita bukan yang murahan. Segmen kita kan orang kepengen ngemil brownies saat sore. Atau orang kepengen beli baju piyama atau baju daster yang bahannya dingin, enak dibawa tidur. Mahal, ya nggak apa-apa. Karena orang yang memperhatikan kualitas bahan yang bagus, mestinya orang yang menengah ke atas. Kalau orang menengah ke bawah, ya baju second juga jadi, Bapak Ibu. Ya, jadi fokus dari semua unique selling point ini atau USP ini singkatan dari unique selling proposition. Oke? Jadi yang mana yang kita targetkan atau harga yang paling murah? Berarti kita main di volume atau service yang paling cepat. Ya, contoh keunggulan kita adalah brownies yang hangat. Hangat. Artinya apa? Pengantarannya cepat. Jadi kita buka PO, mengantarnya hanya di jam 4 sampai jam 5 sore. Kita nggak ngantar malam. Kenapa? Karena kita jualnya adalah brownies yang hangat. Servisnya harus cepat. Atau di kualitasnya. Atau di daerah. Maksudnya daerah apa? Ini khasnya Riau. Nah, ini khasnya Jogja. Contoh tuh di Jogja, ada bakpia kukus. Mana ada sih bakpia kukus? Itu kan pinter-pinternya aja. Bener nggak Bapak Ibu? Tapi dia mengangkat daerahnya, Jogjanya. Jogja identik dengan bakpia. Terus dia modifikasi jadi bakpia, ya gudeg. Nah, gudeg kan biasanya manis. Coba buat, ada gudeg rasanya pedes. Buat siapa? Orang-orang yang nggak suka manis, kayak saya. Saya kuliah di Jogja, 5 tahun di Jogja. Itu nggak kuat makan gudeg yang manis sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Sampai kemarin saya kewisuudaan adik saya yang S2 di Jogja, notaris, saya juga cari gudeg yang pedes. Nah, gitu kan. Tergantung segmen kita yang mana, Bapak Ibu. Eksklusif, artinya hanya untuk kalangan tertentu. Ya, proses nih dengan 2 kali penyaringan. Artinya semuanya tidak harus, sekali lagi saya katakan tidak harus jadi produk yang paling. Tapi pilih salah satu. Namanya keunggulan itu kan cuma fokusnya ya satu. Gitu. Coba deh, kita ingat dengan seseorang. Kawan yang paling baik, ingat nggak? Kawan yang paling jutek, ingat nggak? Ya, kawan yang paling setia, ya, kawan yang paling lucu. Jadi jadikan produk kita itu paling satunya cuma satu aja. Apakah dari harga yang paling murah, yang paling cepat servisnya, yang paling ramah, atau yang kualitasnya paling bagus. Ya, jadi contoh ini adalah industri mobil. Industri apa? Mobil. Kalau BMW dia jual itu sensasi drivingnya, sensasi mengendarainya. Kalau Mercedes Mercy dia jual luxury-nya, kemewahannya. Ya, karena orang yang beli Mercy duduknya di belakang. Artinya apa? Dia tidak membuat fitur mengendarainya itu canggih-canggih banget, nggak usah. Karena itu orang lain BMW udah buat yang itu. Ferrari mengandalkan speed-nya. Volvo mengandalkan safety-nya. Jadi fokus kepada satu aja. Oke, sampai di sini sudah clear ya. Mudah-mudahan nanti kalau bagi yang belum paham, nanti kita bisa sharing di sesi coaching. Baik, ya. Kita lanjut kepada channel promosi. Nah, ini banyak juga yang kemaru gitu ya. Berusaha menjual dengan semuanya. Ya, coach, saya udah pasang di Facebook, saya sudah pasang di Instagram, tapi kok nggak ada yang laris. Pasangnya kayak mana, Bapak Ibu? Ya, kontennya kayak mana? Kontennya tepat tidak dengan segmen kita? Ya, tuh, ya.
Instagram, ya hashtagnya mau yang bagaimana, TikTok. Nah, ini contoh banget nih, TikTok, ya. Coach, TikTok itu banyak musiknya, goyang-goyang, joget-joget. Kata siapa? Sekarang, ini TikToknya lagi naik daun banget, ya. Teman saya jualan HP cuma dari TikTok. Waduh, itu kayak kacang goreng, Bapak Ibu. Karena apa? Nih, di channel promosi ini dia kasih tips dan trik cara menggunakan iPhone. Nih, iPhone, ya. iPhone, gitu ya. Kameranya, cara membuat ini, cara setting iPhone, ya. Itu dia bagikan tips dan triknya di TikTok gratis. Orang nonton, channelnya banyak, dia jualan HP, pre-order iPhone 12. Wah, laris. iPhone 12 itu kan harganya mahal banget, ya. Mana ada orang yang mau beli harga HP 25 juta. Buktinya apa? Ngantri, Bapak Ibu. Ngantri PO-nya. Ngantri, coba bayangin. Karena dia bisa menggunakan dengan maksimal. Nah, sekarang nih Bapak Ibu, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum jago, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum expert, pilih salah satu aja dulu. Pilih salah satu aja. Fokus di Facebook aja dulu. Nah, Facebook ini buat orang-orang yang di daerah, gitu ya, di kabupaten. Ini cocok buat emak-emak, bapak-bapak yang sudah umur 30 tahunan ke atas itu cocok. Instagram buat anak muda usia 18 sampai 30 tahun. TikTok yang lebih muda lagi, yang dinamis. Tuh, ya. Nah, WhatsApp tuh buat orang dewasa, buat orang tua juga tuh, ya. Mesti bahkan orang kampung sekalipun punya WhatsApp. Nah, keunggulannya WhatsApp ada di mana? Ada di story-nya. Dan kita bisa ngeblast, bisa ngejapriin orang, ya segitu banyak kontak, itu dengan sekali japri. Nanti kita bahas di sesi yang lain ya, karena kemarin di webinar sebelumnya saya sempat bahas teknik bagaimana mengoptimalkan WhatsApp bisnis. Jadi WA itu ada WA biasa, ada WA bisnis. Nah, jadi ini Bapak Ibu fokus ke satu aja dulu, ditajamkan. Kalau sudah ahli, kalau sudah jago, baru kita pindah lagi nanti jualan di Facebook. Udah jago, jualan lagi di Instagram. Jangan kemaru, kecuali Bapak Ibu punya modal, punya tim yang bisa menghandle ini. Saya jualannya di Facebook jualan, di Instagram jualan, di apa ini? WA juga jualan. Alhamdulillah timnya banyak. Ya, tapi kebagian nggak sanggup, jualannya di satu aja dulu. Ya, ini channel promosi. Boleh Bapak Ibu nanti ikut webinar saya yang lain yang membahas tentang WhatsApp atau Instagram. Yang penting pilih salah satu aja. Ya. Dan kuncinya marketing itu yang ini nih Bapak Ibu. Kuncinya adalah funnel marketing. Funnel itu apa, Coach? Ya. Funnel itu sederhananya artinya adalah corong. Ibarat kata nih Bapak Ibu ini punya air, ya, satu ember, ya, ini mau dimasukkan ke dalam gelas, oke? Nah, coba air yang satu ember ini kalau langsung dimasukkan itu tumpah-tumpah nggak? Banyak yang masuk atau banyak yang tumpah? Banyak yang tumpah. Nah, maka kita butuh corong. Sama, konsumen di luaran itu jumlahnya ratusan ribu konsumen, jutaan konsumen. Sekarang gimana caranya bisa masuk ke bisnis kita yang wadahnya kecil? Kayak saya ceritain tadi, ya kita produksi brownies satu hari bisa 100 pack aja itu udah capek banget, itu udah maksimal banget gitu, ya. Ketika dapat orderan 200, waduh membludak nggak tertangani, gitu, ya. Jadi konsumen yang banyak ini bagaimana kita mengarahkan ke toko kita. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin nggak orang yang belum kenal produk kita, gitu nengok iklan Bapak Ibu di WA Story, mereka langsung beli. Ya kecil kemungkinan. Mereka kan belum tahu manfaatnya apa, fungsinya apa, bener nggak?
Ya, jadi mereka itu kenal dulu, awareness dulu. Oh, ternyata ada ini. Oh, ternyata ada madu. Oh, madunya ini khasiatnya ini untuk lambung atau untuk jantung. Nah, jadi ada iklan yang itu untuk awareness, untuk woro-woro dulu, jangan langsung tembak, jangan langsung pasang harga, karena orang juga belum tentu beli, gitu. Contohnya, ya, kita lihat iklan, ya, berapa lapis? Ratusan kan gitu kan, masuk ke kepala kita. Ya, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Pertanyaan saya, apakah mereka bicara harga di sana? Kan enggak. Ya, itu dimasukkan dulu ke pikiran kita, tayang berkali-kali. Oh, ternyata ya ada teh yang namanya sosro. Ya, ada kopi namanya kapal api. Sama kayak Bapak Ibu, ada madu yang namanya madu ini. Ada baju yang namanya ini. Jadi iklannya awareness dulu, orang tahu aja dulu. Manfaatnya madu apa? Oh, madu ini bisa membuat ini, bisa mencerdaskan otak. Ada madu yang buat emah. Orang tahu aja dulu. Setelah orang tahu, orang tertarik. Orang sekedar nanya-nanya. Gitu. Nanya-nanya. Nah, di sini juga jangan langsung keburu-buru jualan. Dilayani aja dulu. Ini kadang-kadang saya sering melihat banyak pengusaha, ya, orang nanya-nanya, nggak beli, terus merekanya kecewa. Merekanya, nanya-nanya mulu tuh. Ya, rojali, rombongan yang jarang beli, nanya mulu. Justru Bapak Ibu, semakin banyak orang yang tahu, makin banyak yang nanya, makin banyak yang tertarik. Akhirnya mereka closing, mereka beli. Nah, yuk kita buat ya angkanya ya. Nih, Bapak Ibu, daftar kontak kita ada berapa? Kalau sekarang daftar kontak yang saling save di WA story kita, ya, di WA story kita, yang melihat WA story kita paling tinggi 300 orang, maka ketika kita pasang jualan, paling yang tertarik itu 50 orang yang tertarik aja udah bagus. Udah bagus. Ya. Paling yang tanya-tanya, ya, itu paling-paling berapa? 10 orang. Yang beli 5 orang sehari. Jadi kalau kita mau meningkatkan ini, 5 orang ini, kita mau meningkatkan yang beli jadi 100 orang, maka tingkatkan orang yang melihat WA story kita. Karena ketika mereka melihat WA story, mungkin hari ini belum tertarik. Tapi kan besok bisa jadi. Ya, besoknya lagi mungkin istrinya yang perlu, besoknya suaminya. Tapi dia tahu dulu ada produknya kita. Coba dinaikkan viewersnya dari WA story kita jadi 1.000 orang. Gitu. Ya. Nah, yang lihat ya mungkin ada 200-an orang. Dari 200 orang, masa sih nggak ada yang nanya-nanya? Barang 50 orang aja. 50 orang yang nanya-nanya, masa sih nggak ada yang beli sampai 10 sampai 15 orang? Mesti ada. Nah, berarti apa? Strateginya, gimana caranya dapetin 1.000 WA yang saling save. Itu strateginya dulu. Bagaimana dapat orang ya yang bisa nge-save nomor kita. Caranya gimana, Coach? Gampang. Gini Bapak Ibu, yuk. Konsumen itu kan di luar kan ada banyak banget. Ya, konsumen itu di luar ada banyak banget. Sekarang gimana caranya mereka mau menyimpan nomor WA kita? Kan pertanyaannya kan gitu. Kita butuh 1.000 nama yang saling save. Dan itu sesuai dengan segmen kita. Mungkin segmen kita mahasiswa, ya, atau segmen kita ibu rumah tangga. Caranya tuh Bapak Ibu, ya, supaya mereka mau kasih nomor WA atau email, kasih yang namanya lead magnet. Lead magnet adalah magnet yang membuat mereka mau ngasih data ke kita. Oke? Contoh, Bapak Ibu buka jualan nasi goreng di sini. Ya, nasi goreng. Ya. Supaya orang mau ngasih nomor WA, buat promo gede-gede itu. Ya, spanduk. Ya, spanduknya gede
simpan nomor ini ya 08137177 sekian sekian sekian. Anda dapat teh es gratis. Teh es gratis. Simpan nomor ini, Anda dapat teh es gratis. Ketika mereka save nomornya dan mereka konfirmasi, kasih teh esnya. Ya kan? Toh teh es kan modalnya berapa sih Bapak Ibu? Ya, walaupun kita jual teh es itu 2.000, modalnya 300 perak aja juga nggak ada. Bener nggak? Tapi itu jadi penarik tuh. Nah, ketika mereka dapatkan teh es, minimal kan mereka nanya-nanya, nasi gorengnya berapa, mie gorengnya berapa, kan gitu. Bisa kita tawarin. Kuncinya apa? Kita dapat dulu nih 1.000 nomor kontak atau 2.000 nomor kontak yang saling save. Misalnya nih Bapak Ibu ada yang jualan sembako, ya ada yang jualan baju, ada yang jualan madu. Yang bikin mereka mau save apa? Mungkin kita mau kasih e-book tentang kesehatan. Tuh. Mereka kita kasih video seminar gratis, training marketing gratis. Ya. Syaratnya simpan nomor WA. Ini namanya lead magnet nih. Magnet yang membuat mereka mau ngasih data mereka. Ini ketika kita praktekkan warung nasi goreng, ya simpan nomor ini gratis TS, ini ngantri Bapak Ibu sampai untuk nyimpan nomor itu. Nah, masalahnya kan orang nggak bisa nyimpan 2 kali. Nyimpan kan cuma bisa sekali, benar nggak? Jadi artinya kita dapatkan 1.000 konsumen, ya memang 1.000 orang. Kecuali dia punya nomornya 2. Tapi ya jarang kan. Coba deh Bapak Ibu. Ketika kita sudah punya 1.000 data kontak yang saling save. Bapak Ibu buat promo hari ini ya jam 4 sampai jam 5 sore ya yang beli nasi goreng nasgor gratis jus senilai 5.000 ya nasi gorengnya cuma 10.000 gratis jus senilai 5.000 perak ya modalnya kan nggak mungkin 5.000 paling 1.000 2.000 ya tapi terbatas hanya jam 4 sampai jam 5 sore wah itu ngantri datang semua gitu datang waduh maaf Pak jusnya udah habis udah laris kan nggak apa-apa ya persediaannya terbatas tapi ini toko ini warung ini rame sampai malam Bapak Ibu karena promo kita gitu yang ngelihat statusnya tuh berapa orang ya nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat funnel di funnel planner ya jadi konsumen itu ada 3 tingkatan ada konsumen yang di sini nih cold namanya yang belum kenal sama sekali ada yang konsumen itu yang warm sudah penasaran pengen tanya-tanya ada yang hot yang memang kepengen langsung closing pengen beli itu kita bisa buat funnelnya tadi nih nih funnelnya tadi saya back ya nih funnelnya ini ya kita buat pakai funnel planner kita bahas di coaching ya jadi beruntung banget nih yang dapat voucher coaching ya iya ikut trainingnya cuma 100.000 dapat vouchernya 1 juta enak banget nggak ya oke baik nah kita bahas selanjutnya customer relationship bagaimana orang bisa itu nyaman dengan kita. Nah, caranya tadi Bapak Ibu sudah punya nomor WA yang saling save. Coba deh, ada 1.000 nomor WA yang saling save. Ya, ini bisa dibangun engagement-nya. Engagement, ya, engagement. Atau bahasa sederhananya itu kita membangun hubungan dengan mereka. Bukan cuma sekedar jualan. Caranya yang pertama coach, komen story-nya mereka, komen. Kan 1.000 orang ini kan kita nggak saling kenal sebelumnya. Mereka kan nyimpan nomor kita karena promo aja. Ya udah komen. Mereka pasang story apa, mereka lagi di mana. Ih seru ya Kak ya liburannya gitu. Ya, mereka lagi posting lagi ujian. Semangat ya Kak ya, semoga ujiannya lancar gitu. Coach, rempong coach, 1.000 orang coach. Iya, rekrut karyawan Bapak Ibu. Ya,
Tapi gimana cara bayarnya? Rekrut karyawannya yang part-time aja. Yang part-time. Mengechat 1.000 orang, mengkomen 1.000 orang, ini paling butuh waktu berapa jam sih? 2 jam, 3 jam palingan, bener nggak? Tapi orang sudah merasa kita sapa. Terus misalnya nih, kita kasih promo buat orang yang sudah ya membeli 2 atau 3 kali. Membeli produk kita kasih voucher. Coach, kenapa kok sampai 2-3 kali? Ya kalau 10 kali kelamaan Bapak Ibu. Kita ngambil hatinya dulu. Bahkan seringkali saya bilang, nih, kasih promo beli 1 gratis 1. Manfaatnya apa? Ketika dia beli 1 gratis 1, minimal dia ajak teman. Bener nggak? Bener nggak? Mana ada orang yang beli 1 cup, terus dia makan dua-duanya. Rakus banget. Ya nggak? Beli 1 gratis 1. Minimal apa? Konsumen kita sudah mencicipi, dia ajak kawan, mencicipi, kawannya senang juga. Kita dapat 1 konsumen lagi. Kalau sekarang kita punya 1.000 data kontak yang saling save, punya 1.000 konsumen, beli 1 gratis 1, kita bisa dapat 1.000 konsumen baru lagi. Bener nggak? Jadi membina konsumen yang sudah ada itu jauh lebih mudah. Nih, sehingga arus kas pendapatan kita itu dari banyak sisi tuh Bapak Ibu. Ada yang namanya tadi kita bahas, ada produk utama. Ya, nasi goreng kambing itu produk utamanya. Mungkin untungnya nggak banyak, ya, tapi dari produk pelengkap. Nah, ya, pelengkap, ya, nasi goreng kambing, minumnya mau apa Pak? Mau es teh, es jeruk, jus. Nah, kasih lagi ada keripik, ya, keripik modalnya 500 perak, dijual 1.000, untungnya udah 2 kali lipat. Jadi bisa jadi produk utamanya murah untuk pemancing, ya, pemancing mereka, tapi kita panennya dari yang pelengkap ini, gitu, ya. Tinggal diatur aja. Jadi ketika keuangan kita sehat, nah kita bisa gunakan untuk pengembangan tuh Bapak Ibu. Kita bisa gunakan ya untuk menemukan tim-tim yang potensial. Tuh. Karena ini asetnya kita Bapak Ibu, ya. Ya. Tim-tim yang potensial. Nah, sehingga apa? Tim kita bisa training mereka, kita bisa gaji dengan layak, ya enggak? Bisa kita seleksi. Jadi orang ini bukan asal dapat atau kita menggaji karyawan kita ya karena dia yang mau gitu, nggak ada kandidat lain gitu ya. Kan susah banget kita punya karyawan yang asal jadi gitu. Mentang-mentang dia adik kita ya udah kita rekrut aja deh. Nah, kita fokus nantinya mulai dengan aktivitas-aktivitas kuncinya tadi. Aktivitas kuncinya apa? Contohnya tadi, ya, marketingnya. Coba nih, marketing online. Makanya fokus marketing online-nya, ya, 1 di WA saja, gitu. Terus bagaimana manajemen gudangnya kita? Nanti kita bahas di bagian manajemen. Jadi wilayah kiri ini adalah kunci dapurnya kita. Bagaimana keuangannya, gitu. Bagi yang belum punya catatan keuangan, segera tobat Bapak Ibu. Catat, minimal di buku aja. Kalau belum punya laptop atau kalau nggak punya sistemnya, minimal dicatat. Ya. Dan ya tidak mesti harus semua itu kita yang kerjain. Coba yuk cari siapa mitra kita. Contoh, ya, ketika istri saya jualan kue, ya, dia tidak punya tim marketing. Nah, dia bermitra dengan nama perusahaannya, nama agensinya, My Partners. Ya, ini agensinya yang ngurusin sosial media, yang ngurusin
marketingnya, promo-promo, desain-desain, tinggal bayar aja ke My Partners per bulan, ya sesuai dengan kesepakatan. Bisa 1,5 juta, bisa 2 juta, ya. Daripada dia merekrut 1 orang untuk memanage sosmed, gajinya berapa? Untuk membuat desain harus gaji lagi berapa? Seleksi lagi, modal laptop lagi. Ya enggak? Mending bayar langsung komplit, ya, langsung komplit gitu. Ya 2 juta di handle Instagramnya, Facebooknya, ya, adminnya gitu. Jadi fokusnya cuma fokus produksi kue aja gitu. Oke ya? Baik. Bapak Ibu, ya. Sehingga biaya tadi bisa kita tekan. Ya. Ingat, bisnis ya, keuntungan ya, keuntungan ya, untung itu sama dengan omset dikurangi beban. Oke? Omset datangnya dari mana? Dari penjualan produk. Beban itu dari mana? Dari sewa, sewa toko, sewa tempat, gaji karyawan, listrik. Nah, ini sebisa mungkin ini kita hemat. Kalau bisa kerjasama dengan orang, ngapain harus ngerjain sendiri? Gitu. Ya. Nah, sehingga nantinya Bapak Ibu seperti ini nih contoh dari kanvas bisnisnya kita. Oke, ini contoh dari kanvas bisnisnya kita. Jadi contoh nih, goal 2020 omset 2 miliar, profit 600 juta. Ya. Dari mana datanya diambil? Dari sebelumnya 2019. Omsetnya 500 juta, untungnya 150 juta. Usahanya pembuatan sofa baru, sofa custom, sampul, dan segala macam. Value-nya desain custom, harganya bisa menyesuaikan, ya, bisa sewa sofa, gitu. Ya, kompetitornya siapa? Informa, Home Solution, Plaza Mebel, ya. Segmennya siapa? Laki-laki perempuan usia 24 sampai 25 tahun di Riau. Ya, PNS, dokter, wirausahawan, ya. Nah, kantornya di mana? Sorry, siapa customer-nya? Tuh, kantor-kantor pemerintah, rumah sakit, bank, ya, toko mebel, ya, mall, ya, konsultan interior, itu tuh customer leverage-nya yang bisa mengiklankan atau mendongkrak konsumennya. Channelnya dari website, dari Facebook, dari IG, dari showroom, brosur, kartu nama, pameran, gitu. Ya, sumber pendapatannya tuh penjualan sofa, servis sofa, sewa sofa, penjualan sofa, totalnya 2 miliar. Nih, aktivitasnya dari mana? Nih, ya, dari marketing. Ya, marketingnya yang langsung door to door tuh, bagiin brosur, pameran, gitu ya. Produksinya efisien sesuai dengan pesanan, keuangannya pakai software gitu. Nih, karyawannya berapa orang, modalnya sekian, bahan bakunya, terus gaji karyawan, biayanya, marketing. Nah, terus ya mitranya, ya vendor, ya. Nah, jadi karyawannya juga part time atau freelance gitu ya. Jadi bukan karyawan yang langsung digaji tetap, tapi sesuai dengan pesanan gitu ya karyawannya. Terus bermitra dengan penjual, ya, dengan bank, dengan toko-toko, dengan mall, supplier, gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu buat dalam model seperti ini. Bisa dibuat di oret-oret di kertas, boleh. Buat di Microsoft Word, boleh. Di Excel, boleh. Yang nggak boleh, yang nggak buat, gitu ya. Itu yang nggak boleh. Jadi harus buat ya Bapak Ibu ya. Baik, sampai di sini itu baru bagian satu, ya.